Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan update informasi mengenai Hedera Hashgraph. Jadi Hedera Hashgraph ini kembali menjadi sorotan setelah Canary Capital ini mengajukan proposal untuk Exchange Trade Fund atau ETF pertama yang berfokus pada Habar di Amerika Serikat, teman-teman. Jadi langkah ini tidak hanya menunjukkan peningkatan minat institusional terhadap ekosistem Hedera, tetapi juga membuka pintu bagi adopsi yang lebih luas di sektor keuangan terdesentralisasi. Kemudian dengan tambahan dukungan dari Ethereum Virtual Machine atau EVM, ini Hedera semakin memantapkan posisinya sebagai pemain kunci di dalam dunia blockchain, teman-teman. Jadi pengajuan ETF oleh Canary Capital ini merupakan tonggak penting bagi Hedera. Jadi ETF ini akan memungkinkan para investor institusional untuk mengakses Habar tanpa harus secara langsung membeli dan menyimpan token tersebut. Jadi selain meningkatkan likuiditas, ETF ini juga akan memberikan kepercayaan kepada investor tradisional yang mencari exposure pada aset digital dengan cara yang lebih aman dan teregulasi, teman-teman. Kemudian langkah ini diambil pada saat yang tepat, jadi dalam beberapa tahun terakhir minat terhadap aset kripto dari institusi besar seperti perusahaan investasi, dana pensiun, dan bank itu juga terus mengalami peningkatan. Kemudian Hedera dengan teknologi yang efisien dan ramah lingkungan ini menjadi alternatif menarik bagi blockchain lain seperti Bitcoin dan Ethereum, teman-teman. Jadi proses ini menunjukkan bahwa Hedera memahami pentingnya menjembatani dunia tradisional dan ekosistem blockchain modern, teman-teman. Kemudian selain ETF, integrasi dukungan untuk Ethereum Virtual Machine itu juga menjadi langkah strategis yang memperluas daya tarik dari Hedera. Jadi dengan EVM maka pengembang atau developer dapat dengan mudah mengimplementasikan smart contract yang kompatibel dengan Ethereum pada jaringan Hedera, teman-teman. Jadi fitur ini akan mengurangi hambatan teknis, memungkinkan developer untuk memanfaatkan efisiensi Hedera sambil tetap menggunakan alat dan framework Ethereum yang sudah dikenal luas. Jadi keunggulan ini akan memberikan nilai tambah yang signifikan bagi Hedera dengan biaya transaksi yang rendah, kemudian kecepatan tinggi dan efisiensi energi, maka Hedera dapat menarik lebih banyak proyek DeFi yang sebelumnya beroperasi di jaringan Ethereum. Jadi di masa depan, integrasi ini dapat menjadi katalis bagi ekosistem DeFi yang lebih inklusif dan interoperable, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di sini, ini untuk di mainnet, ini telah tercipta akun di jaringan Hedera. Ini ada sekitar 7.405.355 akun, teman-teman. Kemudian total mainnet transaksinya menembus 70 miliar transaksi. Kemudian transaksi dalam 24 jam, ini ada di angka 439.000, teman-teman. Kemudian kalau untuk transaksi, kecepatannya ini 2,9 detik per transaksi. Ini artinya kecepatan blockchain dari Hedera ini sangat luar biasa. Dan biaya transaksi sangat rendah sekali, teman-teman. Ini ada di angka 0,0001 US dollar. Kemudian kecepatan per transaksi KWH-nya 0, ini sangat cepat sekali, teman-teman. Dan kita lihat juga perusahaan-perusahaan besar semua bergabung dalam Governance Council Hedera. Jadi kita lihat di sini ada Dell, Google, dan lain-lain. Dan kemungkinan tahun 2025 dalam pemberitaan kemarin itu Apple akan bergabung dalam Governance Council. Artinya perusahaan-perusahaan raksasa
atau institusi-institusi global yang sudah kita kenal selama ini, hari ini bergabung bersama Hedera, teman-teman. Nah, dengan adanya informasi positif ini, kita akan melihat bagaimana pergerakan Hedera Hasgrap pada hari ini, teman-teman. Jadi kita lihat di sini, Hedera Hasgrap hari ini mengalami kenaikan sebesar 6,69% dalam 24 jam terakhir. Ini kita lihat Hedera Hasgrap hari ini diperdagangkan di angka 0,29 US dollar. Kemudian untuk peringkatnya, ini peringkat 16, jadi dari 10.480 proyek kripto yang aktif di dunia kripto, Hedera Hasgrap masuk ke dalam 20 besar, menempati peringkat ke-16, teman-teman. Kemudian untuk market kapitalnya ada di angka 11,12 miliar US dollar, kemudian untuk volume 24 jamnya mengalami penurunan sebesar 3,73%, ada di angka 763 juta US dollar. Untuk total supply dan maksimal supply ada di angka 50 miliar Hedera Hasgrap, dan untuk sirkulasi supply-nya ada di angka 38,25 miliar Hedera Hasgrap, teman-teman. Kemudian kalau kita melihat harga masa lalu, ini Hedera pada 3 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 16 September 2021, itu sempat menembus harga 0,5701 US dollar per satu Hedera. Jadi kalau kita melihat dari harga ATH masa lalu, ini berarti kita sedang diskon. Hari ini Hedera Hasgrap sedang diskon 48,52%, teman-teman. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah hari ini layak bagi kita untuk melakukan pembelian Hedera? Seperti biasa, saya ingatkan kepada teman-teman bahwa saya bukan penasihat keuangan, jadi apapun yang saya lontarkan di sini sifatnya subjektif, bisa benar, bisa salah, sehingga jangan diikuti. Jadi kalau teman-teman mau bermain di dunia kripto, selalu lakukan dior dan investigasi secara mandiri, selalu berupaya untuk menjadi diri sendiri, teman-teman. Jadi apapun yang teman-teman dengar dari internet, dari YouTube, analisa-analisa para pakar, itu anggap saja sebagai referensi, tetapi keputusan akhir pada saat Anda menentukan untuk membeli sebuah aset itu ada di tangan Anda. Kemudian kalau kita melihat, teman-teman, untuk area yang ideal untuk masuk, kalau melihat dari golden ratio dari Fibonacci retracement, ini ada di angka 0,21 dan 0,17. Tetapi kita lihat di harga 0,259, ini terjadi 2 kali rejection, teman-teman. Ini rejection di tanggal 10 Desember, kemudian terjadi lagi penolakan, rejection lagi di tanggal 22 Desember. Jadi menurut saya 0,25 ini juga merupakan area support kuat karena terjadi 2 kali rejection di time frame hari. Oke, teman-teman, demikian update informasi dari Hedera. Kita berharap bagi teman-teman yang hold Hedera, saya sendiri masih menyimpan beberapa token Hedera karena saya meyakini dan optimis terhadap pergerakan harga Hedera di masa depan. Tetap semangat menciptakan profit di dunia kripto. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.